uh, pembimbing dan pengajar seluruh Sivitas Akademi Unpas yang telah memfasilitasi dan telah bergabung bersama kami dalam diskusi webinar kali ini tentang pembahasan pengamatan dan metodologi kualitatif dan kualitatif. Nah, ini saya sedikit nervous sih. Oke, siang ini pembahasan kita seperti yang di tema tadi yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bagus Mangundiwiryo, mahasiswa hubungan internasional tahun 2017, sekarang tingkat akhir. Nah, ini merupakan program dari kelas literasi yang ada di Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan, selain kegiatan-kegiatan akademis yang lain dalam menunjang dan memberikan platform pembelajaran untuk mahasiswa HI Unpas pada khususnya. Kebetulan siang hari ini pemateri kita Pak Devri, beliau adalah alumni Unpas juga dan sekarang beliau bekerja di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, P2P LIPI. Sedikit pembahasan tentang pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah dua jenis metodologi yang biasa kita pakai dalam ilmu sosial maupun eksakta yang menggunakan pemahaman kualitatif, lebih cenderung menggunakan pemahaman dan mendeskripsikan nilai-nilai yang kompleks secara sosial. Sedangkan kualitatif itu lebih cenderung menggunakan indera atau perhitungan angka-angka. Jadinya pengamatan ini biasa kita lakukan dalam pengerjaan karya tulis ilmiah, pengamatan-pengamatan, pembuatan jurnal, esai dan sebagainya. Tapi ini lebih cenderung terhadap metodologi dalam pengambilan data-data yang ingin kita ingin kita buat dan kita olah secara menyeluruh. Mungkin ada sambutan dari Ketua Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Sebentar. Oke. Tadi dari pihak Kepala Lab Hubungan Universitas Pasundan tidak ada sambutan, maka dari itu kami langsung ke pembahasan webinar kali ini. Oh ya, satu lagi, untuk sesi pertanyaan, kita sesi pertama langsung ke sesi penjelasan dari Bang Devri, lalu dilanjut pada sesi tanya jawab. Untuk format sesi tanya jawab nanti dilanjutkan pasca penjelasan dari Bang Devri. Untuk waktu dan tempat, kepada Bang Devri atau Kang Devri dipersilahkan. Oke, selamat siang semua. Ya, teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir dalam webinar ini. Ya, mungkin kita sudah beberapa kali bertemu bagi-bagi teman-teman HI Unpas, dan juga mungkin ada teman-teman dari HI universitas lain yang infonya ada juga di sini. Ya, mungkin kita bisa sharing dalam hal ini tentang research method atau metode penelitian. Karena di sini juga banyak mahasiswa akhir yang juga atau juga yang masih menjalani semester aktif. Semoga ini bisa dapat membantu untuk menambahkan insight bagi skill penelitian kalian. Nah, karena hari ini TOR yang dikirimkan ke saya itu hanya untuk bagaimana menentukan kualitatif dan kuantitatif. Saya hanya membatasi penjelasan atau diskusi hari ini terhadap kedua itu, dan mungkin ada sedikit nanti ya sebagai contoh ya yang saya akan tunjukkan bentuk-bentuk dari penelitian aplikasi dari research method di baik itu kuantitatif, kualitatif atau mixed method di dalam penelitian hubungan internasional. Nah, sebelum itu saya mau share dulu ini
langsung ya nih share screen. Oke. Coba. Udah bisa lihat belum? Udah. Udah ya. Nah, eh oke. Karena kalau kita buka lagi bab tentang riset metode itu butuh waktu 1 semester untuk memahami semua pemahaman dan juga materi-materi yang ada di dalam. Jadi saya mungkin kalau teman-teman ada yang mau mempertanyakan di luar konteks juga nggak apa-apa, tetapi setidaknya dikorelasikan dengan diskusi kita hari ini. Oke, yang pertama dulu ya pasti pertanyaan esensial. Aduh, ini. Oke. Ya, kenapa itu riset metode itu penting? Ya, mungkin di dalam dalam penelitian orang nggak begitu memperdulikan, yang penting ada aja kan, tetapi basis dari itu harus memahami apa pondasi filosofis kenapa riset metode ini penting ya, karena kita harus memahami ini dalam konteks ilmu pengetahuan yang lebih besar, yaitu memproduksi atau menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, memang skripsi itu bukan sekedar untuk syarat kelulusan, tetapi itu bentuk kontribusi kalian bagi pengembangan atau keberlanjutan dari sebuah ilmu pengetahuan. Memang ilmu pengetahuan sangat besar ya. Di sini kita tentu akan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan sosial, politik dan hubungan internasional. Nah, karena pengetahuan itu merupakan fakta dan informasi yang dipercaya kebenarannya itu, dan juga bisa reliable atau bisa diyakini kebenarannya, sehingga untuk berkontribusi pada pengetahuan tentu tidak sembarangan pengetahuan yang bisa diterima sebagai apa itu ilmu pengetahuan, yaitu adalah sebuah informasi dan fakta ya, kita bisa lihat di sini yang telah dilalui proses saintifik ya, yaitu dengan sistematika pengumpulan data, analisis apakah ini bisa difalsify atau tidak, nah dan dianalisis secara seksama. Nah, ini yang bisa kita lihat dari legitimasi sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga untuk berkontribusi terhadap itu, kita perlu memahami bahwa riset itu digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan dalam melakukan riset, tentu metode merupakan resep dasar untuk bagaimana melakukan atau conducting the research. Oke. Yaitu jadi pentingnya adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu. Oke. Selanjutnya pentingnya utama yaitu systematic way. Ya, metode itu memberikan kita jalan yang sistematik untuk mengakses atau menilai atau mendapatkan ilmu pengetahuan secara rigid ya, dan tidak sembarang. Selain itu juga ini akan memberikan kita appropriate tool peralatan analisis yang tepat dan strategi yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan dari riset. Memang banyak dari sekian banyak strategi dan alat, tentu tidak semuanya cocok dengan kebutuhan kita. Makanya dalam pertemuan kemarin tentang writing scientific paper, saya pernah bilang kalau dari sekian banyak katakanlah kita analogikan sebuah operasi, tentu banyak tools yang bisa digunakan, ya pisau, kapak atau segala macam. Nah, tetapi kita yang menentukan apa yang paling cocok ya tentu pakai pisau bedah ya, tidak mungkin pakai parang. Itu appropriate tool. Selain itu, pentingnya secara praktis yaitu pemahaman terhadap metode riset memberikan kita soft skill baru dalam meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi dan mengkonsumsi sebuah fakta dan informasi yang
disimpulkan secara sistematis. Sehingga kalau bicara practical skill, skill research ini bukan sekedar dipakai untuk lulus skripsi saja, tetapi akan berdampak sangat efektif untuk dunia kerja nantinya bagi kalian yang mungkin nanti untuk menulis laporan keuangan dan laporan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan di dalam dunia profesional apapun, walaupun tidak di bidang penelitian atau dunia akademik. Tapi di dunia profesional hal ini sangat menentukan karir masa depan. Sehingga kita tahu pentingnya secara filosofis, secara praktis, sehingga kita masuk selanjutnya ketika kita lihat step-step di dalam research method. Oke, pertama research method itu kita pahami sebagai systematic tools, ya, alat sistematik yang dimanfaatkan untuk menemukan, ya, mengkolek atau menganalisa dan menginterpretasi data. Ya, bahasa simpelnya itu adalah guidance bagaimana melakukan riset. Oke. Nah, dari ada tahapan ini saya setidaknya memberikan ada 6, walaupun secara dalam praktiknya lebih luas dari ini karena ada gitu penulisan proposal segala macam, tetapi ini strict kepada metodologi saja atau methods, research methods. Harus dibedakan metodologi dan methods itu sesuatu hal yang berbeda, ya. Sehingga kalau nanti menulis di bab itu metodologi, tentu tidak sekedar bilang bahwa ini adalah kualitatif kuantitatif, tapi harus ada basis epistemologis, ontologis, dan basis teoritis yang tidak sekedar ya bagaimana mengumpulkan data. Banyak kesalahan yang saya temukan adalah metodologi, tetapi di dalamnya membahas hanya sekedar bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, bla bla bla, dengan exploratory research, yang mana di dalamnya kebanyakan hanya menggunakan ya ala kadarnya atau menjelaskan secara naratif deskriptif saja. Sehingga ini pertama kita harus memahami metodologi. Apa itu metodologi? Nah, metodologi itu di dalam sini saya artikan sebagai itu kajian tentang research method. Jadi kalau research method itu tentang metodenya, kalau metodologi tentang kajian mengenai metode riset yang ada di situ. Kita di sini saya bikin ada 3 elemen atau dimensi yang penting di dalam sebuah metodologi. Pertama, epistemologi. Apa epistemologi? Cara bagaimana di sini kalau di dalam sebuah penelitian hubungan internasional, epistemologi bakal disandingkan di dalam pertanyaan perdebatan antara empirisisme dan interpretatif. Empiris itu tentu banyak mereka yang bilang empiris atau interpretatif, atau kebanyakan masih bingung. Nah, kalau kita lihat di sini, empiris itu lebih kepada bergantung pada asumsi bahwa pengetahuan itu bisa diakumulasikan melalui observasi dan eksperimentasi secara empiris, ya, dialami secara langsung dengan indera sense kita, with a systematic, replicable, and evidence-based manner. Jadi harus ada fakta, evidence-based di dalam empirisisme. Tetapi ada juga aliran yang mengatakan bahwa tidak semua, ya, pengetahuan itu bisa dipahami dengan secara empiris, ya. Nah, bagi mereka-mereka yang concern di dalam ingin mengkaji sebuah dunia sosial, ya. Maksud ini kita lebih fokus pada branch of social science. Bagaimana perdebatan kita memahami dunia sosial ini yang mana di dalamnya itu terdapat makna-makna dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal hubungan internasional, itu adalah dalam international politik, ya, social work itu dikonstitut oleh identities, ideas, norm, and culture,
hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasikan atau tidak bisa diempiriskan secara secara indera kita. Sehingga pertanyaan yang akan kita alami di dalam menentukan epistemologi, where do you fall along the empiricist atau interpretative divide? Nah, apakah kalian ingin melihat itu dari berdasarkan evidence, fakta dan data yang ada dikumpulkan di lapangan, apakah interpretasi mengenai pengalaman identitas seseorang? Seperti contoh, empiris lebih banyak tentang tentang hal-hal seperti kebijakan dan juga memahami kebijakan luar negeri dan juga kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi internasional di dalam suatu isu. Nah, ini bisa diambil datanya. Tetapi interpretism kita tidak bisa melihat itu karena misalkan itu bicara tentang identitas, tentang ideas. Seperti contoh political Islam, how you quantify political Islam. Tetapi akan sulit untuk mengkuantifikasi, tapi kita harus menyelam di dalam dunia sosial itu. Kita harus mengobservasi langsung, berinterpretasi langsung, dan agar bisa mendapatkan makna di dalam dinamika sosial tersebut. Itu perbedaannya. Kalian mau yang mana? Banyak nanti interpretism ini lebih banyak kepada bagaimana memahami IR dalam pendekatan feminis. Ya, bagaimana gerakan perempuan itu lebih mulai mengkonsolidasikan gerakan mereka secara global, yang mungkin solidaritas perempuan itu akan sulit untuk dikuantifikasikan, ya. Bicara solidarity atau berbagi pengalaman yang sama. Nah, itu yang akan dialami. Ya. Tentu ini perdebatan yang tidak bisa sangat sulit di reconcile karena ini perdebatan yang besar yang sulit sampai sekarang masih terjadi. Selanjutnya ontologi, nature of being, atau tentang sebuah hakikat dari pengetahuan itu. Apakah kalian mau mendekatkan pendekatan positivisme? Ya, kalau kita lihat positivisme, empirisisme, rasionalisme itu di dalam satu spektrum, sedangkan postmodernism, postpositivism, social construction itu dikategorikan lewat yang dibilang reflexivism. Di dalam HI itu ada seperti postmodernism, feminism itu di dalam. Nah, kalian harus juga melihat itu. Selanjutnya adalah theoretical tradition IR, yaitu ada realism, ya, nanti turunannya banyak, itu neorealism, structural realism, apapun itu, liberalism atau neoliberalism atau liberal institutionalism, constructivism. Nah, di dalam 3 dimensi ini, kalian tentu akan mengalami menghadapi sesuatu. Sehingga kalian harus menentukan dahulu, sebelum kalian ingin melakukan penelitian, kalian harus selesai dulu bagaimana posisi kalian di dalam 3 dimensi ini. Nah, tentu hal ini cukup cair di dalam menentukan posisi kalian. Bagaimana menentukan ini tentu di dalam proses kalian nanti menulis atau mengumpulkan data. Nah, ini yang paling pertama adalah metodologinya harus diselesaikan, pertanyaan metodologi kalian. Selanjutnya baru kita masuk ke research questions. Sebelum tentu ini kita terlepas bicara tentang introduction, ya, atau research proposal tentang problematika segala macam, karena research questions itu adalah elemen penting di dalam penelitian, karena untuk merumuskannya kalian harus paham tentang apa problem yang sedang kalian hadapi, apa sih yang maunya kalian tulis. Itu yang penting untuk merumuskan sebuah research questions. Nah, tentunya ini ada 2 bentuk di dalam research questions atau riset berbasiskan pertanyaan, yaitu apakah Anda berusaha untuk explain atau menjelaskan sebuah hubungan yang belum jelas hubungannya antara 2 atau variabel yang lebih, yaitu di dalam kebanyakan di empiris riset, atau
memproblematisasi pemahaman atau pengetahuan atau asumsi masyarakat yang telah ada tentang existing variable, yang seperti memproblematikakan tentang seperti contoh homoseksual di dalam pemahaman tentang homoseksual di dalam masyarakat yang konservatif. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan daya interpretasi yang cukup dalam. Sehingga ini ada antara dua yang harus kalian tentukan, yang seperti tadi, metodologi. Untuk itu, step pertama yaitu topic selection. Agar kalian tahu topic selection, what is your topic interest. Kalian itu maunya apa sih? Yang mau menjelaskan apa? Tentu yang paling kalian minati lebih awal. Lebih dulu ya. Yang kalian minati lebih, saya isu ini, isu itu. Tetapi harus digarisbawahi, this interesting topic for you, ya, appear to cut against the common sense. Ya. Topik yang akan kalian kaji ini, yang mana kalian sudah punya ide yang melebihi atau yang melawan common sense, atau yang banyak sudah menjadi common knowledge atau pengetahuan yang lumrah buat orang-orang, atau konsensus ilmiah yang sedang ada, ya, atau tentang prediksi general, prediksi umum tentang suatu topik, ya misalkan bahwa contoh misalkan tentang NKRI topiknya, tetapi kalian tentang keutuhan separatisme dan keutuhan bangsa, seperti itu. Kalau prediksinya kalau ada separatisme akan mengancam keutuhan bangsa, contoh topiknya. Tetapi kalau kalian bisa menjelaskan atau mengkaji bahwa separatisme tidak serta-merta membuat keutuhan bangsa tercerai-berai, tapi malah menjadi elemen penting untuk memperkuat bangsa, itu tentu sudah beyond atau against common sense, ya. Jadi itu adalah bentuk dari kontribusi intelektual kalian di dalam topik tentang keutuhan bangsa. Itu seperti contoh. Sehingga di dalam sini saya tulis does not resemble Wikipedia entries. Jadi percuma nulis skripsi, tetapi orang setelah baca sama aja yang kayak di Wikipedia. Nggak, maksudnya hal-hal informatif semata yang bisa diakses di medium lain. Jadi tidak ada nilai atau keberbedaan dari sebuah, kalau kalian menulis itu nggak ada bedanya dengan informasi lain. Sehingga ya ini akan memberikan kalian puzzle. Topik yang selection itu kalian harus mencari puzzle apa yang ingin kalian pecahkan. Apakah itu melalui debat kebijakan yang sedang ada, atau tentang event-event yang setelah lewat, atau tentang fenomena yang bisa diproyeksi, yang lagi ongoing dan bisa diproyeksikan tren masa depannya, tentang seperti contoh COVID-19, itu juga bisa. Sehingga setelah kelar dengan topik selection, kita lanjut selanjutnya ke research purpose. What is your purpose of study? Mau ngapain? Dari masalah yang kalian kaji ini, terus apa tujuannya? Apakah ingin mendiscover new fakta baru, atau memverifikasi fakta yang sedang ada, atau mentes fakta yang sedang ada? Atau juga untuk memahami perilaku aktor dan interaksinya terhadap lingkungan, atau mencari hubungan sebab akibat antara aktivitas dan institusi, atau nilai-nilai atau kebijakan, itu juga bisa. Nah, intinya adalah riset kalian itu untuk mengexplain a certain event, trend atau fenomena di dalam dunia politik dunia, atau menginterrogate. Interrogate itu lebih kepada kita menginvestigasi lebih dalam tentang makna particular discourse atau praktis, atau makna dari sebuah wacana atau praktek yang telah ada dalam dunia politik dunia, atau politik lokal atau politik regional. Nah, ketika
Karena research purpose itu sangat menentukan, karena ini akan dilihat nanti, akan diujikan apakah konklusi kita sesuai atau tidak dengan research purpose. Kalau melenceng, nah ini yang namanya tidak sistematik atau tidak koheren namanya. Oke, setelah research purpose selesai, kita bicara baru merumuskan yang namanya research question. Sudah tahu dapat problemnya apa, udah dapat nih tujuannya mau ngapain. Terus gimana mau mengkajinya sehingga kita merumuskan suatu masalah. Nah, tentu saya tidak mau panjang lebar tentang bagaimana merumuskan masalah, ya, perumusan masalah, karena di dalam kelas metodologi juga pasti ada, dan juga bimbingan di skripsi atau praktikum. Nah, tapi mau share di sini adalah tentang kategori dari sebuah research question atau pertanyaan, yaitu qualitative RQ. Kualitatif itu lebih kepada kuantitas atau bobot dari sebuah makna atau fenomena, sehingga yang lebih banyak digunakan di dalam qualitative research questions itu bagaimana how and why. Kenapa? Ketika kita bicara how, kita harus menjelaskan bagaimana step-step atau mekanisme yang telah dilalui sebuah fenomena sehingga fenomena yang ada sekarang terjadi. Oke, itu how. Jadi harus detail dari step A to Z, kayak gitu. Dan why. Ketika bicara why itu harus lebih mendalam dan lebih filosofis. Kenapa? Karena ini perlu encounter, dipertemukan dengan konsepsi teoritis atau konsep-konsep dan teori yang telah mapan yang sudah ada, sehingga kita bisa memahami kenapa sebuah fenomena itu terjadi. Ya, how and why usually used to explore atau mengeksplorasi proses atau mendeskripsikan sebuah pengalaman aktor atau pengalaman individu atau organisasi, atau juga untuk mereport atau melaporkan sebuah problem yang didapat dari suatu entitas yang baru. Sehingga bicara kalau mau kualitatif pasti why and how. Kalau ada bilang what is, nah itu mungkin komplementer saja, dan juga sebenarnya tidak perlu dimasukkan sebagai RQ, karena what is itu lebih kepada mendefinisikan sebuah variabel, atau unit analisis. Sehingga perumusan how itu kan kita merelasikan dua variabel atau mencari relations dari dua variabel atau yang lebih. Selanjutnya quantitative RQ. Nah, quantitative RQ ini lebih kepada lebih spesifik kepada does atau bahasa Indonesia apakah, ya, misalkan apakah demokrasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi, itu contoh does. Atau what is, ya misalkan what is the relationship between, atau what is the correlation between democracy and economic growth. Nah, tentu mencari korelasi ini tidak menggunakan indikator kualitatif, tetapi kuantitatif yang bisa dikuantifikasikan lebih lebih berbobot. To what extent? To what extent itu seberapa, sejauh mana, in what way, seberapa dan sejauh mana. Nah, tentu pertanyaan seperti ini memerlukan ukuran yang bisa dihitung secara numerik. Nah, what extent of military power of Singaporean military under Lee Kuan Yew. Nah, jadi bisa mengkoleksi data dari itu. In what way, dengan cara in what way itu sejauh mana? Ya, sejauh mana. Nah, jadi kita melihat bagaimana perkembangan yang bisa dilihat dari efektivitas, kinerja atau performance. Dengan how do, bagaimana cara. How do dengan how itu agak berbeda ya. How do misalkan how do Indonesian embassy, how do Indonesian embassy performs
economic diplomacy. Tentu yang digunakan adalah indikator-indikator kinerja mereka, agenda A, B, C. Nah, itu yang atau tentang setuju atau tidak. Nah, ini yang perlu dikuantifikasi. Intinya adalah pertanyaan kuantitatif itu digunakan untuk mengarahkan pertanyaan agar kita bisa mendapatkan jawaban yang telah kita rancang begitu. Seperti efek, influence, impact, determine, cause, relation. Nah, sehingga kalau kalian nanti, kalau banyak saya lihat skripsi itu, bagaimana pengaruh, bagaimana dampak. Nah, tentu ketika kalian bicara tentang bagaimana pengaruh, bagaimana dampak, tidak bisa dengan sekedar hanya menjelaskan secara kualitatif, harus ada indikator numerik atau statistikal. Oke. Tuh. Kalau mixed method sebenarnya itu kombinasi antara keduanya, ya, yang bagaimana menggunakan data-data statistik untuk memperkuat argumentasi kualitatif, atau sebaliknya menggunakan argumentasi asumsi teoritis kualitatif sebagai basis untuk menguji sebuah fenomena secara empiris. Nah, jadi bisa piece first ya. Setelah kita dapat research question, baru kita merumuskan research design. What methods will you employ to answer research? Research questions itu sebenarnya mendefinisikan metode, bukan sebaliknya. Saya mau menulis metodenya, bagusnya apa ya? No. Kalian dapatkan dulu masalahnya apa, baru di situ kalian bisa menganalisis ini cocoknya menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau ininya. Sehingga setelah melihat research question kalian bisa merumuskan framework yang mau kalian akan bikin untuk mendapatkan answer dari research question. Seperti case study, research design gitu. Atau historical, komparatif, atau eksperimen, feminist, phenomenology, social network research. Nah, social network research ini salah satu bentuk kebaharuan dalam dunia penelitian karena bisa menggunakan data di Twitter tentang tweet atau retweet itu sebagai basis untuk melihat relasi akan kesesuaian atau sebuah konsolidasi atau kategori yang sama sebuah diskursus di dalam dunia maya. Nah, itu banyak digunakan di Twitter. Kayak research design. Setelah dapat research design, misalkan mau case study, baru kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, menentukan kualitatif atau kuantitatif. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin berbagi sedikit tentang research question tadi. Bahwa bagaimana research question itu ketika kita hadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan epistemologis tadi. Apakah mau empiris atau interpretatif? Nah, sini bentuknya. Contohnya adalah seperti ini. Dari dua tabel ini, kita lihat di kiri itu adalah empiris research. Jadi, research yang berbasis data empiris. Nah, seperti contoh, topik of interest kalian adalah saya mau mengeksplanasi atau menjelaskan tentang causes atau sebab dari revolusi Arab Spring. Tentu dari interest seperti ini, rumusan pertanyaan penelitian yang empiris untuk menjawab untuk mengkaji topik of interest itu tentu adalah what faktor apa yang dapat menyebabkan revolusi Arab, Tunisian Revolutions. Kenapa Tunisians? Karena Arab Spring Revolutions itu consist of banyak revolusi di berbagai negara, di Mesir, di Libya. Nah, research question harus lebih menspesifikkan atau membatasi kajiannya pada satu bentuk elemen di dalam fenomena besar itu. Salah satunya adalah Tunisian Revolution yang mengawali Arab Spring. Sehingga dari interest yang general tadi, kalian harus menspesifikkan pada satu kejadian atau pada aktor atau pada institusi atau pada satu fenomena. Itu bicara empiris. Tetapi ketika kita bicara tentang interpretatif, I want to understand, memahami
bagaimana revolusi mengimpact local identities. Nah, tentu kalau kita bicara revolusi berdampak kepada identitas lokal, nah tentunya ya teman-teman itu tidak sekedar kita melihat apa saja identitas itu yang ada, tetapi bagaimana perubahan dari identitas tersebut sebelum, saat, dan setelah revolusi. Nah, walaupun tadi saya bilang ada RQ quantitative research question itu ada intact, memang secara empiris itu akan harus diperlukan sebuah indikator kuantitatif. Akan tetapi di dalam interpretasi riset interpretatif ya, dampak ini bisa kita kita lihat lebih dalam daripada bentuk atau dari sebuah identitas kelokalan atau dampak dari revolusi. Sehingga yang perlu didalami dari impact itu adalah menyelaminya secara kualitatif atau mixed method kita bisa digunakan dalam interpretatif. Nah, sehingga kualitatif, kuantitatif itu tidak bergantung apakah dia empiris atau refleksif. Dua-duanya bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Hanya bagaimana kalian ingin melihat itu. Kalau riset topiknya tadi understand revolution impact local identity, riset questionnya harus apakah Libyan Berber identity being transformed by new opportunities for cultural expression in the aftermath of Libyan revolution. Nah, kita tahu tadi revolusi revolusi Arab Spring itu lebih besar, lebih general. Kita spesifikkan ke sini kepada di dalam ini Libyan revolution sebagian dari Arab Spring. Nah, bagaimana revolusi ini memberikan identitas Libyan Berber? Kalau kalian tahu dan tahu tentang kasusnya, identitas Berber itu mereka orang lokal, ya, indigenous, tetapi terpinggirkan oleh bangsa dominan, yaitu Arab. Nah, Libyan Berber, bagaimana identitas mereka dibredel atau dibatasi oleh penguasa dengan membatasi ekspresi kultural mereka di dalam ruang publik. Nah, ketika ada revolusi terjadi, nah bagaimana bentuk dari identitas Libyan Berber yang sebelumnya termarginalkan itu di dalam konfigurasi politik yang baru. Nah, itu tentu harus ada perubahan. Nah, bagaimana untuk melihat itu kita harus menyelami lebih dalam melalui riset-riset interpretatif, apakah mau lewat kuantitatif atau kualitatif. Nah, di bawah ini kalian nanti bisa baca, nanti saya share bagaimana mengeneralisasi sebuah topik interest menjadi research question yang terspesifik. Karena mahasiswa kebanyakan terlalu ambisius, saya mau menulis tentang skripsi yang menjelaskan semua revolusi. Itu agak optimis, memang nggak apa-apa, bagus. Tetapi mulailah dari hal yang terkecil. Nah, kalau udah doktor nggak apa-apa, dari terkecil dulu. Mencari puzzle itu adalah mulai dengan puzzle-puzzle terkecil dahulu. Jadi kontribusi. Nah, dari dua perbedaan riset interpretatif dan riset ini kita bisa merumuskan bagaimana sebenarnya merumuskan formulating research question. Pertama, mencari puzzle yang tadi. Nah, di sini sebenarnya ada apa yang kontradiksi yang ada di lapangan. Terus apa outcome yang mungkin nggak bisa dijelaskan nih oleh riset yang telah ada. Terus pertanyaan apa sih yang banyak terabaikan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk dari bagaimana menyelesaikan puzzle-puzzle dalam suatu penelitian dalam topik tertentu. Nah, kalian bisa masuk melalui puzzle itu. Terus filling gap. Terus bagaimana kalian mau mengisi ketimpangan yang kalian temukan tadi. Terus bagaimana kalian mengkontribusikan itu secara berbeda dari yang lain. Bicara novelty. Nah, sehingga masuk selanjutnya ke real world problem. Nah, ketika real problem, apakah masih relevan terhadap dinamika sosial sekarang? Apakah
ini penelitian saya ini atau kajian yang ingin saya kaji ini akan mendapatkan perhatian bagi non akademik, peduli nggak ya? Atau apakah ada implikasi etis yang akan ditimbulkan dari kajian yang saya lakukan? Nah, tentu ini menjadi lebih praktikal lagi. Terus visibility. Apakah visibility itu ya bisa nggak sih kalian melakukan itu? Atau apakah cukup kapasitas, akses, dan juga waktu untuk melakukan hal-hal yang ambisius tadi? Atau yang setelah kalian canangkan tadi? Bagaimana kalian menemukan misalkan narsum yang tepat, yang memang aktor utama, dan bagaimana akses itu melalui siapa? Dan nah tentu ini akan bicara masalah operasional, bagaimana dananya, bagaimana waktu, apakah bisa saya mengejar deadline. Nah ini hal-hal yang praktis. Selanjutnya ketika sudah sehingga bagaimana melakukan itu lebih masuk akal dan juga doable. Nah kalian harus lebih bisa menakar kemampuan, kapasitas kalian, dan apa yang bisa kalian lakukan, apa yang tidak bisa. Sehingga lakukan yang hanya kalian bisa, yang kalian capable atau punya kapasitas materi khususnya ya. Nah setelah itu baru pertanyaan, will enjoy nggak? Apakah ini topik yang saya lakukan ini memang passion saya, apa ya udahlah pragmatis saya disuruh dosen biar selesai, atau apakah kalian melakukan penelitian ini bisa menambahkan sedikit twist kreatif di dalam itu. Nah, itu akan menjadi pertanyaan yang menarik bagi ke depannya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, dipahami, atau bisa kita diskusikan. Nah, setelah tadi kita tahu riset design, qualitative methods, oke. Harus kita tahu bahwa koleksi metodenya adalah mengkoleksi strategi koleksi data dan analisis data, rely on non-numeric, yang non-numeric, ya, teks, pidato, video sekarang sudah bisa digunakan sebagai bahan ya, dan juga hal-hal yang tidak terformalisasi ke dalam bentuk angka. Terus tujuannya apa? Untuk mengetahui perilaku, ide, dan proses sosial. Nah, ketika understanding ini, kalian memahami sesuatu behavior itu melalui teks, artefak sosial, kebijakan, atau speech, dan sebagainya yang bisa kalian gunakan. Nah, metode kualitatif ya, dia bergantung pada penalaran induktif atau mulai dari hal-hal yang generate theoretical proposisi teorisnya itu dari observasi empiris kecil. Jadi menambahkan atau generate itu menghasilkan proposisi teoritis baru dari observasi teori empiris yang dilakukan pada satu bentuk kasus yang nanti apakah bisa dianalisis apa enggak itu pertanyaan lain. Oke. Induktif. Jadi dari spesifik ke general. Oke. Terus kualitatif data collectionnya ya ini tentu pasti kalian sangat sudah familiar lah ya. Primary source, secondary source, interview. Nah, saya mau highlight interview bahwa di dalam kualitatif interview bisa ini enggak? Oh, sorry tadi agak suara. Kualitatif interviews itu lebih kepada semi structure interview. Bagaimana kalian menginterview narsum dengan dengan catatan pre-interview questions, tapi juga mengizinkan adanya improvisasi dan secara fleksibel melakukan interview karena bisa mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin tidak tercakup di dalam concern sebelumnya. Nah,
Sehingga interview di dalam kualitatif itu lebih ke semi structure. Kalau structure itu kuantitatif. Oke. Bicara etnografi, ya ini lebih kepada apa ya, studi field work yang kalian bisa mengambil notes bagaimana observasi kalian langsung. Nah, etnografi observation itu hal yang apa ya, yang saling berkesinambungan. Selanjutnya ada archival and documentary research. Ya, dia bisa sekunder dan primary. Bagaimana official kalau official research, official dokumen atau yang kalian ambil dari website resmi itu bisa dibilang official dan bisa di-treat sebagai primary resource, atau juga dokumen-dokumen laporan analisis media atau laporan keuangan, bukan laporan keuangan, laporan dari organisasi itu bisa dijadikan secondary data. Nah, ini mungkin saya nggak perlu banyak terlalu banyak di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana qualitative data analysis. Nah, sebenarnya ada 3 yang saya kategorikan, tetapi sebenarnya lebih luas dari ini. Nah, tapi yang lumrah banyak dilakukan adalah case studies. Nah, case study itu bisa bentuk riset design atau bentuk data analysis. Ketika kalian melakukan case study, itu harus secara mendalam. Banyak yang melakukan case study hanya ala kadar. Maksudnya ala kadar hanya hal-hal yang generik yang dijelaskan saja. Seperti ya menjelaskan bagaimana misalkan case tadi COVID-19 yaitu di Indonesia, yaitu hanya tentang kebijakan yang lumrah bisa diakses saja di dalam dokumen-dokumen publik seperti itu. Tapi deep investigation ini harus melibatkan lebih kepada aktor yang terlibat seperti ya ketua tim khusus. Nah, itu yang aktor utama yang harus dilakukan, sehingga investigasi yang mendalam dari case study itu bisa membuat understanding fenomena itu lebih mendalam, bukan sekedar general saja. Nah, di sini tentu ada satu hal yang perlu diketahui, yaitu proses tracing. Proses tracing adalah metode alat kualitatif yang digunakan untuk bagaimana kalian mencari kausalitas dari case study dengan mencari causal mechanism. Causal mechanism itu indikator-indikator yang bisa mempengaruhi sebuah proses tersebut terjadi. Nah, ini akan dengan kompleks ketika kita bicara secara verbal seperti ini. Saya akan melihatkan contoh nanti. Kalau case study lebih banyak ya, nggak perlu saya lihat contoh. Nah, selanjutnya adalah content analysis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis teks. Nah, kalau kalian mengakses dokumen, yaitu pasti ada teks dong. Nah, teks itu tidak sekedar kalian interpretasi secara pembacaan, opini, atau berbasis teoritis kalian semata, tetapi harus ada yang namanya teknik analisis kualitatif content analysis, yaitu bentuknya coding dan categorizing. Jadi kalian akan melihat sebuah, seperti contoh, saya akan lihat di sini paper dari Profesor Jürgen Brugmann tentang tentang teori peran. Tentu kalian tahu teori peran kan, dari K.J. Holstein yang banyak digunakan. Nah, role bisa lihat nggak teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Nah, bisa. Ini salah satu bentuk dari content analysis di dalam hubungan internasional, yaitu democratizing foreign policy making in Indonesia and democratization of ASEAN. A role theory analysis. Jadi selama ini teori peran tidak sekedar hanya melihat peran, apa perannya ini. Perannya itu yang kita definisikan sendiri secara subjektif. Nah, tetapi lebih kepada itu, metode yang lebih objektif di dalam mengukur peran itu bukan klaim kita sebagai riset, tetapi klaim dari aktor itu sendiri. Sehingga teori peran harus digunakan dengan content analysis. Seperti contoh, ini adalah
bagaimana peran Indonesia di dalam politik luar negerinya. Oke. Nah, di sini Prof. Rulan menggunakan teori peran dengan menguji konsepsi perannya itu dengan content analysis menggunakan speech atau UNGA content analysis of UNGA United Nations General Assembly speeches with speeches addressing domestic stakeholder. Nah, sehingga kenapa dia memilih UNGA speech? Karena di dalam pidato UN ini akan memberitahu bahwa bagaimana peran Indonesia yang akan dimainkan secara formal oleh negara. Nah, melalui proses coding, ya ini sangat teknis ya teman-teman, tapi ini gambaran saja. Nah, mungkin kita bisa lebih khusus. Nah, dia mengumpulkan setidaknya ada 62 teks pidato dari top representatif atau perwakilan utama presiden, apakah itu Menlu atau juga ketua delegasi lainnya di di UNGA speech, termasuk di sini juga ada Bali Demokrasi Forum. Kenapa? Karena tujuannya adalah pidato yang ditujukan oleh untuk stakeholder domestik dan international audience. Nah, di sini ada dari 64 ya, 64. Dia memberikan 34 sebelum demokratisasi pas masa Soeharto dan Soekarno dan 28 pidato teks after demokratisasi pasca reformasi. Nah, sehingga kategori ini memberikan dia peluang untuk melihat apakah perbedaan peran Indonesia sebelum demokratisasi dan setelah demokratisasi melalui ini. Nah, dia melihat di sini, terus dia kategorikan saja dia siapa saja posisinya itu. Apakah di sini ada Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Mega, SBY dan juga wakil, termasuk juga ini foreign ministernya semua dan juga dirjen dirjen dari direktur jenderal. Oke. Nah, di sini dari lihat tahun address-nya, sehingga dari kodifikasi seperti ini dia bisa mengkategorikan peran yang pada masa Soekarno yaitu advocates against colonialism, imperialism. Ya, sebenarnya harus dibaca ya ini. Yaitu adalah misalkan kata-kata nasionalisme di dalam nasionalisme seperti yang merepresentasikan adalah great spring of liberty and majestic inspiration for freedom. Nah, kata-kata yang seperti ini diidentifikasi oleh peneliti yang melihatkan peran Indonesia, yaitu lebih banyak melawan kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya dia masuk lagi ke Soeharto, di mana lebih kepada mengedepankan pembangunan. Nah, ini kita developmentalism dari Soeharto lebih banyak terdeteksi di dalam pidato-pidatonya di PBB dengan banyak ini ya. Di sini kita bisa lihat mana ya? Oke. Nih, marginalisasi of developing countries. Jadi dia lebih menyorotkan kepada bagaimana pembangunan di negara-negara berkembang. Nah, itu yang dideteksi. Tetapi pada saat reformasi lebih banyak mendapatkan bagaimana menjadi peran Indonesia sebagai global citizen dan demokrasi. Nah, demokrasi, kata-kata demokrasi diidentifikasi banyak muncul di dalam di speech pidato Indonesia. Nah, Islam, demokrasi dan pluralisme. Nah, itu. Nah, ini adalah sebenarnya ilustrasi bagaimana seharusnya konten analisis atau kualitatif analisis sebuah penelitian hubungan internasional dilakukan, sehingga kita tidak serta-merta melakukan analisis berdasarkan opini subjektif semata, tetapi berbasiskan investigasi dari klaim secara resmi oleh negara. Itu bentuk dari konten analisis dari hubungan internasional. Nah,
Terus discourse analysis lebih banyak pada interpretasi linguistik. Ya. Dia melihat bahasa yang digunakan atau wacana yang digunakan terhadap aktor-aktor menggunakan identitas. Nah, di sini banyak di dalam mungkin kalian bisa baca ya nanti mengakses karena waktu mungkin terbatas bagaimana European Union itu menggunakan wacana mereka di dalam foreign policy-nya. Nah, akan terlihat bagaimana negara-negara yang pro demokrasi dan human rights itu lebih banyak menggunakan wacana-wacana yang lebih pro terhadap nilai-nilai liberal dalam filosofis ya, dan juga yang sedikit undemokratik lebih kepada defense atau pada keutuhan integrasi seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau di luar ini masih layak nggak dibilang? Oh, tentu masih layak dibilang analisis kualitatif. Akan tetapi itu bentuknya lebih kepada exploratory, bukan naratif ya. Sorry. Naratif itu lebih kepada salah ini. Exploratory. Bagaimana kalian mengeksplorasi data teks-teks yang ada dengan theoretical yang kalian gunakan. Itu kualitatif data analisis. Bang Defri, maaf. Itu ada yang laporan di chat data sama yang ditampilin beda. Katanya suaranya nggak keluar. Ada yang mana? beberapa yang Halo ya. Yang mana itu yang nggak keluar? Kiki sama Muhammad Basora. Oh, udah sama. Oh, ini. Sekarang udah. Soalnya tadi juga ada yang laporan. Oh ya. Siap. Silakan Bang Defri. Oh, yang mana yang terlewatkan nanti bisa didiskusi ya. Sorry, mungkin terlewat bisa didiskusikan. Biar ini. Nah, kalau quantitative methods itu lebih kepada ya, saya nggak tahu apakah kalian familiar. Saya harap ya banyak mahasiswa HI sekarang bisa menulis secara kuantitatif karena lebih terukur dan lebih bisa reliable. Maksudnya lebih praktikal di dalam penelitiannya ya, karena ini akan bergantung pada numeric data yang bisa dinumberkan ya, dikuantifikasikan. Nah, tentu approach ini menggunakan pendekatan yang sudah terstruktur untuk menguji atau mencari causal relationship dari sebuah variabel. Nah, deduktif ya, kalau kuantitatif. Kenapa deduktif? Karena dia mulai dari salah ini. Harusnya dari mana tadi? Ya, dia jadi dari general ke spesifik untuk menguji teori. Nah, tentu bentuknya adalah survei ya, dan structure observations. Jadi kalau ketika melakukan survei, hal primary ini semuanya dilakukan. Survei itu memerlukan kuesioner. Ketika untuk mengisi kuesioner, kita harus menginterview, yaitu bentuknya structure interview yang sudah ada di dalam teks, tidak boleh melenceng dari itu, dan structure observation, observasi yang kita lakukan ketika melakukan kuesioner. Nah, itu yang dilakukan ketika survei. Ada juga yang kuantitatif tapi sekunder, yaitu data mining. Data mining ini agak lebih kompleks karena kita menggunakan aplikasi. Ya, salah satu bentuknya rapid miner ya. Ya, mungkin itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu diskusi. Itu perlu workshop. Atau dataset. Dataset itu lebih kepada set data yang kalian kumpulkan dari misalkan lembaga statistik atau lembaga kajian yang sudah melakukan survei lainnya. Nah, quantitative data analysis itu bentuknya bisa deskriptif dan inferential statistik. Deskriptif itu kalian hanya menyimpulkan, terus mengorganisasi dan menjelaskan tentang statistik data kuantitatif. Nah, oke. Contohnya ada, nanti saya kasih lihat. Sedangkan inferential statistik itu kalian lebih pada menguji sebuah hipotesis. Nah, ketika ada hipotesis tentu harus diuji dengan inferential statistik ini tentunya ya. Jadi tidak sembarangan saja menggunakan analisis statistik
Banyak juga yang menggunakan statistik analisis, menggunakan hipotesis untuk menguji hipotesis, tetapi di dalamnya kualitatif. Itu salah besar ya. Sehingga perlu kuantifikasi yang lebih baik. Walaupun ini agak rumit, tapi contohnya adalah di sini. Contohnya adalah nih, ada satu tentang persepsi, bagaimana mengukur persepsi Indonesia dan sikap Indonesia, orang-orang Indonesia terhadap ASEAN Community. Nah, untuk melihat itu, nih, Benny Guido dan Abdullah melakukan kajian yang sudah di GIGA ya, Jurnal Current Southeast Asian Affairs. Dia melihat, dia mengumpulkan ya, setidaknya sampelnya adalah opini publik Indonesia dari 4 major city, Jakarta, Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya, dalam jangka waktu tertentu. Ya, kenapa dipilih 5 ini? Ya karena statusnya dan juga akses dari secara informasi dan juga aktivitas ekonomi politik sosialnya lebih lebih besar ketimbang yang lain, dan juga kota-kota lain. Dan survei ini menginvolve ya hampir 400 ya survei responden. Nah, dari sini dibagi tuh 50% student, 50% non-student, karena untuk melihat pemahaman tentang ASEAN community. Nah, berbeda student dengan non-student, terus secara gender nanti juga bisa. Nah, di situ di sini kita bisa nanti bisa di breakdown lagi responden itu secara demografis, secara gendernya, secara range umur, terus status perkawinan, income, dan juga kerjaan segala macam. Nah, di situ ketika kita melihat, kan banyak tuh orang mengklaim orang sekarang nggak begitu aware dengan Asian community. Bagaimana bisa mengklaim itu tanpa ada pembuktian testing di assumption atau hipotesis itu tanpa melihat survei. Nah, itu pentingnya ini. Walaupun sebenarnya kalian juga bisa melakukan bagaimana persepsi mahasiswa atau masyarakat Bandung ya terhadap ASEAN community juga bisa, yang lebih samplingnya lebih mudah kalian akses. Nah, di situ bisa melihat di sini dari pertanyaannya tentang di breakdown lagi tentang awareness-nya tentang ASEAN, tentang understanding-nya tentang terhadap ASEAN, tentang apakah ASEAN itu penting, apakah ASEAN itu berpengaruh terhadap, ya itu yang bisa dilakukan di dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sehingga dari survei ini kalian baru bisa mengkonklusikan. Konklusi yang akan dilakukan itu bukan dari interpretasi kalian, akan tetapi analisis dari data-data yang kalian kumpulkan. Makanya ini dibilang descriptive statistik, karena kalian hanya mendeskripsikan atau meringkas apa yang kalian temu di lapangan, sudah itu yang kalian lakukan. Nah, ketika mau inferential, kalian bisa melakukan temuan kalian di lapangan itu terhadap hipotesis sebelumnya. Nah, ya intinya sih sebenarnya bagaimana data statistik yang kalian kumpulkan itu bisa diuji hipotesisnya atau sekedar untuk menjelaskan semata. Nah, itu aja cuman bedanya. Mungkin inferential statistik akan lebih kompleks. Nah, selanjutnya mixed method. Sebenarnya mixed method ini orang yang mereject tentang pembatasan kuantitatif kualitatif, karena mereka lihat ya semuanya butuh, yaitu kebanyakan ya menggunakan ini untuk mentriangulasi sebenarnya data yang mereka lakukan. Nah, dan menolak konseptualisasi rigid dari kualitatif kuantitatifnya, karena dua-duanya bisa. Nah, akan tetapi harus diingat ketika menggunakan mixed method ini, kalian harus lihat kecenderungan, apakah mixed method kalian kecenderungannya kepada kualitatif atau kecenderungan ke kuantitatif. Nah, sehingga mixed method yang cenderung pada kualitatif itu menggunakan data-data statistik sekunder atau yang primer untuk memperkuat yaitu analisis kualitatif kalian, apakah case study atau comparative studies. Nah, begitupun sebaliknya, apakah kalian menggunakan
basis-basis atau analisis kualitatif untuk untuk mempertajam atau memperkuat asumsi atau gambaran kuantitatif selama ini. Nah, itu butuh ini. Nah, kenapa saya harapan besar dengan anak-anak HI lebih untuk melakukan kuantitatif? Karena itu akan lebih dampaknya lebih praktis terhadap dunia penelitian dan pengembangan suatu topiknya. Seperti contoh ASEAN Community ya, tidak banyak yang mungkin yang melihat persepsi publik tentang ASEAN Community ya, apakah itu mau di Bandung atau mau di Papua, bagaimana kalian bisa melakukan itu secara kreatif ya. Tidak masalah walaupun ada yang sama, tetapi harus dilihat apa perbedaan dari posisi kalian. Nah itu, nah di sini tentu bentuk. Oke. Waktu saya berapa lagi nih, Bagus? Halo, Bagus? Ya, sekitar kurang lebih hampir 40 menit kurang. Hampir 40? Ya, 40 menit lagi. Sisa-sisa? Sampai jam 3. Bukannya diskusi, ini bakal ada diskusi ya? Habis ini tanya jawab, Bang. Oh, jam berapa? Berapa menit lagi kita tanya jawab? Sudah selesai, nanti saya buka sesi tanya jawab. Oke, masih ada ya. Oke, kalau masih ada ya udah. Sebenarnya mixed method itu lebih banyak digunakan, diaplikasikan pada project riset yang lebih besar yang dengan tim-tim penelitian yang lebih banyak personelnya, karena ini membutuhkan resource dan juga sumber daya yang lebih besar. Nah, tetapi tentu menggunakan ini harus dibekali dengan skill yang oke. Ya, untuk concurrent sequential transformative mixed method ya mungkin ini saya kayak skip karena ini lebih banyak dijelaskan di dalam studi-studi sosial lainnya seperti antropologi dan lainnya. Yang di dalam HI lebih banyaknya ya agent based ya. Agent based model itu lebih kepada bagaimana salah ini penjelasannya. Nanti saya revisi. Ini salah satu bentuk ada dari Papinski. Lupa download lagi ini papernya. Nanti bisa dibaca ya bagaimana HI agent based model itu lebih kepada analisis bagaimana suatu agent dari ini punya peran yang besar dalam mempengaruhi sebuah struktur. Nah, itu lebih nanti bisa kita diskusi ya. Terus tanpa berlama-lama lagi, nah setelah dapat tadi kualitatif dan kuantitatif atau mixed method, nah yang tahap selanjutnya kalian tentu ada penulisan scientific research. Nah, ini mungkin ada kelas lain, tetapi yang akan saya garis bawahi di sini, metode untuk menulis scientific research itu, yang pernah saya juga sampaikan share itu adalah, setidaknya adalah 4 bentuk metode ya. Pertama deskriptif, yaitu mengidentifikasi, mensummarize record. Ya, jadi setiap kalian menulis nanti paragraf itu atau bab itu harus ada elemen deskriptif, karena untuk menjelaskan atau menggambarkan secara utuh bagaimana problem dan analisis kalian, problem atau informasi yang kalian dapat. Analytical itu lebih kepada mengkategorisasikan dari informasi yang kalian ada, dan juga bagaimana hubungan antara tipe-tipe yang sudah kalian itu bentuknya menganalisis. Sehingga selanjutnya adalah persuasif. Halo? Selanjutnya adalah persuasif. Persuasif lebih kepada itu menginclude argumentasi kalian dengan point of view kalian sendiri, sehingga ketika analitik kalian melihat menganalisis, kalian harus menambahkan
sebuah point of view dari kalian. Point of view adalah posisi teoritis yang kalian pilih tadi. Sehingga dari situ kalian bisa mengkontraskan viewpoint kalian dengan yang ada selama ini. Nah, mungkin penulisan itu, teori-teori ini akan sangat sulit untuk dipahami tanpa kalian aplikasikan secara langsung. Sehingga akan lebih mudah diskusinya ketika kalian sudah dalam tahap proses penulisan metode. Nah, itu yang akan lebih mudah untuk kita lebih share ya. Tetapi secara teoritis, secara umum konseptualnya, ya di dalam menulis paragraf harus ada bentuk deskriptif, harus ada analitis, harus ada persuasifnya, harus juga ada kritikal. Sehingga deskriptif analitis itu tidak serta-merta menjadi metode yang bisa ditaruh menjadi klarifikasi sebagai data analisis. Tetapi itu lebih kepada gaya atau cara kalian menulis di paragraf penelitian. Tapi bukan termasuk metode. Itu paling bagus yang mungkin bisa saya share. Dan saya lebih akan menikmati dan lebih suka untuk diskusi ya daripada menjelaskan. Daripada satu arah seperti ini. Betul. Siap. Gitu ya. Terima kasih Bang Devri. Saya ambil alih kembali. Ya. Siap. Tadi sangat menarik pemaparan dari Bang Devri. Bagaimana pengamatan harus ada pengamatan juga yang menghasilkan empirisme atau non-empirisme. Tergantung bagaimana kita, metode apa yang ingin kita gunakan, apalagi dalam ilmu hubungan internasional. Itu dipengaruhi oleh variabel dan juga teori-teori tadi seperti yang sudah dijelaskan Bang Devri. Nah, sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Enaknya nih Bang, langsung jawab atau dikumulatifkan dulu baru dijawab? Bang Devri inginnya seperti apa? Tanya langsung jawab aja. Untuk tanya langsung jawab aja biar lebih spesifik. Buat sesi tanya jawab, silakan raise hand untuk 3 orang pertama. Bentar. Dekong. Siapa lagi? Ada lagi? Baru 1 orang. Silakan. 2 lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin langsung ke Bung Dekong. Silakan, Bung Dekong. Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya kepada Bang Devri. Selamat siang semuanya. Siang, Bung. Maaf, kameranya tidak di-on-kan karena mudah error. Siap. Saya ada pertanyaan ke Kang Devri gitu. Pertama, sangat menarik gitu pembahasan tentang metode riset gitu ya. Saya sendiri mengalami kegagapan yang sangat parah gitu, Kang. Saya ada 4 pertanyaan. 2 pertanyaan bisa dijawab nanti atau sama Bagus dan yang lainnya dibuatkan seperti apa? Diskusi lagi gitu di kelas literasi. Pertanyaan pertama itu tentang struktur opini. Apakah struktur opini itu terkait dengan metode itu juga ada di struktur opini itu sendiri atau seperti apa? Pertanyaan kedua itu tentang resensi buku. Apakah sekedar membuat rangkuman? Apakah membuat sekedar rangkuman dari resensi buku? Atau kita menambahkan pandangan kita dengan mengutip penulis lain gitu untuk memperkuat pandangan kita. Yang ketiga itu meminimalisir logical fallacy gitu. Baik di logical fallacy, kecacatan berpikir di judul ataupun di dalam struktur tulisan itu sendiri, Kang. Yang keempat, ini kayak mengolah data. Misalnya data yang saya kumpulkan itu lebih dari 20, ada tipsnya nggak sih biar nggak kelimpungan, keteteran ketika dalam proses penulisan itu sendiri? Sekian. Oke, terima kasih Bung Dekong. Silakan Bang Devri untuk menjawab pertanyaan dari Bung Dekong. Banyak, Pak. Itu pertanyaan 1 tapi banyak cabang ya. Iya, Pak. Iya, Bang. Silakan, Bang. Ntar dulu, yang 20 itu apa ya bentuknya? Enggak, itu mau nanya dulu. 20 itu bentuknya apa ya? 20 sumber ini berbentuk jurnal atau buku atau berita gitu. Jadi
Misalnya saya nih udah mengumpulkan data sekitar 20 atau bahkan lebih, itu dari jurnal, atau working paper, atau kertas posisi, kertas kebijakan, dan lain sebagainya gitu, Kang. Kira-kira ada tips nggak biar kita ketika membaca itu tidak keteteran, dan lain sebagainya? Kadang-kadang kan pasti dalam proses mengolah data, itu yang paling sulitnya itu adalah proses pembacaan itu sendiri gitu. Oke, Dekong, mungkin itu lebih ke pertanyaan ke manajemen data ya. Maksudnya pertanyaan lebih ke bagaimana kalian memanage data dan juga itu sebenarnya topiknya lain ya. Maksudnya pembahasannya lain. Tetapi setidaknya mungkin jawab singkat, penelitian dari 20 itu, apalagi 20 yang jenisnya itu beragam, apalagi termasuk media report segala macam book, itu agak sangat kurang ya. Kalau untuk studi kualitatif itu tentu tidak cukup 20 untuk dijadikan karya ilmiah ya, bisa saja jadi, tetapi apakah kebaharuan atau pembedaannya dari kajian lain itu cukup? Nah, itu tapi kebanyakan kalau di jurnal itu untuk studi kualitatif itu 20 itu minimal ya, minimalnya 20 dalam minimal dari dalam artian ya artikel jurnal ya. Nah, itu untuk analisis eksploratory, nggak masalah. Tetapi untuk yang lebih jauh daripada itu, apalagi untuk menghasilkan sebuah argumentasi, itu tentu tidak cukup Dekong. Lebih dari itu ya. Apalagi 20 itu kita kategorikan ke periode, apakah periode klasik, ya, kontemporer atau modern dan postmodern, itu pasti akan kita terlihat apakah itu cukup meyakinkan atau tidak untuk membangun sebuah argumen. Itu yang kalau untuk berapa jumlah dari referensi. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan soal resensi buku, atau itu lebih kepada teknik bagaimana menulis literatur review ya, atau critical review. Nah, tentu itu bagian dari penulisan penelitian ilmiah, akan tetapi itu ya bentuknya dalam metode riset saya nggak bisa bilang itu kuantitatif atau kualitatif karena itu komponen dasar di dalam proposal penelitian. Dalam merumuskan suatu problem, ya kalian harus punya pijakan atau punya posisi dari dari berbagai literatur dan kajian yang sedang ada, sehingga apakah resensi buku, literatur review atau segala macamnya itu perlu opini pribadi atau dibutuhkan, tentu semuanya diperlukan karena literatur review itu lebih kepada teknik kajian kita terhadap kajian sedang ada dan bagaimana relasinya dengan posisi-posisi teoritis atau konseptual yang sedang ada. Nah, itu sebenarnya Dekong. Kalau saya bilang itu lebih kepada ya penulisan ilmiah ya, karena takutnya nanti bukannya nggak mau jawab, tapi kita stick kepada kualitatif, maksudnya methods ya, kita bicara methods. Tapi oke lah, untuk secara cepat saya jawab, yaitu adalah kalian perlu mengkategorikan literatur yang sudah kalian ada, terus di-summarize, setelah summarize terus kalian kritikal, terus kalian kategorikan, dan juga kalian klaim posisi kalian di mana. Ya, itu. Tentu untuk mengklaim posisi kalian dan posisi orang lain, kalian butuh sumber dong yang juga mengklaim dia dalam posisi yang lain. Begitu, Dekong. Untuk logical policy, bagaimana meminimalisir logical policy? Wah, itu
sebenarnya pertanyaannya cukup filosofis ya, tetapi untuk secara praktikal, oke, kalian stick kepada variabel. Itu kan di dalam merumuskan pertanyaan, merumuskan metode, merumuskan data analisis, dan juga menarik kesimpulan. Nah, itu untuk meminimalisirnya kalian stick maksudnya ya fokus saja pada variabel yang sedang ada. Nah, itu ya. Nah, tetapi bagi pengkaji critical theory tentu banyak hal-hal yang mungkin yang secara norm itu ada hal yang dilihat tidak layak dibilang sebuah knowledge. Nah, ini kembali ke perdebatan epistemologis tadi. Ya, itu. Apalagi ada lagi enggak? Mungkin saya kelewat dari pertanyaan Dekong ini. Terima kasih Bang. Cukup kok. Cukup menarik juga gitu. Halo. Maaf jika pertanyaannya tidak merujuk ke metode riset tentang kualitatif atau kuantitatif ya. Mungkin saya memberikan pertanyaan secara general mengenai bagaimana menulis gitu. Oh gitu ya, kalau tinggal menulis itu sebenarnya badannya harus jelas apa pembukaan ya, isi dan tutup, selesai. Nah tapi itu kerangka dasar ya. Ada aja itu, yang penting ada itu udah jelas lah. Nah kalau bicara konten, nah itu tentu kita harus bisa mengujinya melalui proposisi teoritis ya, teoritis yang digunakan. Itu nggak sesimpel kita menulis ya, kalau sekedar opini ya nggak masalah. Kalau opini itu siapa saja bisa berbuat, tapi kita bicara scientific research harus rigid secara metodologis dan juga sistematikanya harus benar-benar runut, harus konsisten dan koheren. Gitu, Dekong ya. Siap Kang. Halo. Siap Kang. Terima kasih. Oke. Yo. Oke, tadi Bang Devri sudah menjawab pertanyaan dari Bung Dekong. Mungkin nanti bisa didiskusikan di luar ya saat kalian ngopi. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua dari penanya Bung Imam Budiman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk yang lain silahkan ya, present. Bung Imam Budiman, silahkan. Sepertinya nggak ada respon. Atau dari rekan-rekan yang lain, ada yang ingin bertanya, tingkat akhir atau maba yang baru masuk kuliah atau tingkat tengah yang sedang mengambil mata kuliah metodologi, itu kan mata kuliah wajib di setiap universitas. Silakan yang ingin bertanya tentang metodologi, tentang kualitatif dan kuantitatif. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Ada yang bertanya nggak nih? Jangan diem aja ya, ayo dong. Itu kayaknya Imam ini ya, kepencet kayak itu. Kayaknya Bang. Kalau nggak ada, saya ada yang nanya. Tapi saya mau yang lain dulu sih. Masa langsung ke moderator? Kurang etis nih Bang. Mas ya. Ayo dong. Apakah ada pertanyaan dari universitas yang lain? Kalau nggak ada, saya nih Bang. Bang Devri, mau tanya Bang. Ya, lanjut. Sebenarnya buat kami yang tingkat akhir, sebenarnya kita kadang bingung untuk memahami bagaimana sih untuk membuat pengamatan yang ideal itu seperti apa. Kalau tadi kan sudah dijelaskan dari post modern maupun postmodern, berangkat dari mana isunya. Nah itu biar bisa valid dari pengamatan kita baik deskriptif maupun non deskriptif itu seperti apa? Maksudnya gimana nih caranya kita untuk penulisan itu jelas dari pengamatan-pengamatan yang ingin kita buat gitu.
Gitu sih Bang. Oke. Ya sebenarnya itu untuk bicara tentang itu harus balik ke ntar dulu. Kemarin wait. Yang kemarin tentang reliability dan validity. Nah, itu prinsip yang harus dipegang pertama ya. Sebenarnya itu harusnya udah tuntas kalau bicara itu sebelum lanjut ke metodologi sebenarnya. Idealnya. Ini bentuk contoh dari bagaimana. Ulangin lagi tadi bagus pertanyaannya. Untuk validasi penulisan yang tepat dalam menggunakan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa? Gitu. Oke, validasi. Oke. Yang tepat atau tidak tepatnya. Oke. Tapi pertama itu yang harus prinsip dasarnya untuk itu pertama kita harus tahu reliability dan validity ya. Tentang validity itu the degree of accuracy, akurat atau tidak sebuah yang fakta yang kalian ambil dan degree of presisi atau konsisten tidak informasi dan argumentasi yang kalian sajikan itu. Nah, di sini salah bentuk untuk menguji reliable atau valid atau enggak itu kita lihat ya depend on metodologi kan. Depend on metodologi apa tadi? Ya, itu sudah yang dijelaskan tadi. Kembali lagi kita ke pertanyaan seperti ini. Bagus. Nah, Ya, research questions. Bentuk dari research questions itu ya harus dirumuskan melalui problem. Kita udah dapat problem, oke? Ketika problem dan purpose yang kita sudah dapatkan, ya. Nah, kita lihat apa yang mau kita cari itu apa? Pertanyaan ini bisa dijawab hanya dengan peneliti. Kalian mau cari apanya? Itu loh. Kalau hanya mau melihat menjelaskan fenomena atau mengeksplorasi sebuah proses, nah itu cukup dengan kualitatif saja. Ya, dengan pertanyaan how and why-nya itu lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang semacam itu ya. Kalau sekedar untuk melihat proses atau experience atau problem. Nah, tetapi kalau untuk lebih mengklarifikasi atau mencari sebuah relasi, dampak, ya, pengaruh, terus determinasi dan juga itu. Nah, kalian harus mempertanyakan tentang apakah ya pertanyaan-pertanyaan apakah misalkan ya tadi saya bilang itu apakah demokrasi mempengaruhi economic growth. Sehingga ketika kita melihat ini, untuk bicara kalau kita ingin melihat pengaruh, melihat dampak, melihat impact, atau melihat determinasi, relasi, ya ini aja tujuan dari sini. Itu sudah pasti kalian harus berbicara ya tentang bagaimana mengkuantifikasi dan bagaimana melihat mencari indikator untuk menjawab ini. Nah, itu saja sebenarnya pada basicnya seperti itu saja. Bagus. Yang kalian mau cari apa? Apa yang mau kalian cari? Nah, tapi saya mau lebih holistik nih. Saya punya data kuantitatif yang banyak dari misalkan dataset. Saya punya dataset karena punya rekan di sini punya dataset yang besar. Tetapi saya juga mau juga memfalsifikasi atau untuk membantah theoretical proposition yang sudah ada. Nah, itu mixed method bisa digunakan untuk dilakukan. Akan tetapi kecenderungan yang kamu mau itu yang mana tadi? Kalau ketika ingin menggunakan statistik numerik tadi untuk memperkuat proposisi teoritis, ya berarti menggunakan mixed method hanya cenderung kepada kualitatif. Sedangkan untuk kalau cuman membuktikan bahwa
bahwa teori atau konsep yang banyak atau yang sudah established itu tidak tepat, nah, oke, itu bisa digunakan kecenderungan kuantitatif, mixed method yang cenderung kepada kuantitatif. Seperti itu, bagus kalau ininya. Sehingga yaitu research question tadi mendefinisikan pendekatan atau tools apa yang cocok dalam penelitian ini. Ya mungkin di dalam secara pengalaman saya penulis hubungan internasional skripsi atau itu lebih banyak mengeksplorasi kualitatif karena lebih simpel dan juga tidak memakan waktu dan juga ya nggak ribet lah istilahnya. Karena kuantitatif harus menggunakan harus mempersiapkan kuesioner. Walaupun sekarang udah ada online survei ya, tetapi kayak monkey survei dan segala macam bisa digunakan atau Google Docs sekalipun itu bisa digunakan. Tetapi tentu merumuskan pertanyaan kuesioner itu tidak tidak sesimpel seperti yang kita lihat. Dia harus sesuai dengan guidance dari teori yang kita gunakan. Nah, sehingga itu perlu effort lebih walaupun untuk itu. Nah, memang saya akui ya memang secara pragmatis banyak lebih kualitatif karena kuantitatif daya ininya lebih, nilai jualnya lebih, value-nya lebih punya daripada kualitatif. Kalau kualitatif itu tidak memberikan novelty ya, tidak menunjukkan novelty yang signifikan atau yang memang penting. Itu. Makanya saya mendorong untuk mencoba teman-teman untuk melakukan kuantitatif atau ya misalkan 5 orang menulis skripsi hal yang sama untuk melakukan kuantitatif tetapi pendekatan teoritis berbeda, ya itu juga bisa dilakukan, ya kan? Itu yang menjadi harapan saya tadi. Kuantitatif. Siap. Udah Bang? Gitu. Oke, itu. Oke, terima kasih buat Bang Devri atas pertanyaan saya. Saya dari. Ya, mungkin rekan-rekan mengingatkan sebentar, itu nanti absensi tolong diisi untuk pembagian sertifikat daftar kehadiran. Seluruhnya harus mengisi itu untuk pembagian sertifikat nanti secara elektronik melalui email kalian. Kalau misalkan nanti ada gangguan atau apa, silahkan PC kepada LO atau penanggung jawab diskusi, ke saya juga bisa, atau langsung ke lab HI-nya. Lalu di situ ada link dan channel YouTube untuk yang tanya apakah akan di-share, ya nanti di-share lewat channel YouTube. Itu sih. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. 10 menit terakhir. Untuk sertifikat, oke. Ya tolong ya nanti sertifikat itu absensi tolong diisi karena tadi error. Iya Bang, silakan Bang Jojo. Gini Kang Devri, dari permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman kita khususnya di Unpas HI itu terkadang mahasiswa itu yang mau mengajukan masalah atau tugas entah skripsi entah praktikum, mereka itu pertama itu bingung dalam misalkan gini, judul saya ini bagus nggak ya, judul saya ini tepat nggak ya, judul saya ini benar nggak ya, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi. Mereka hanya mencari judul dulu, Kang Devri. Mencari judul, barulah setelah mereka anggap judul ini relevan, barulah mereka mencari bahan-bahannya. Nah, apakah metode ini udah benar, Kang Devri? Itu satu. Yang kedua, dalam kita menentukan masalah itu seperti apa sih, Kang? Gitu loh. Dari misalkan kita melihat masalah itu kan adalah kesenjangan antara teori dan realita yang ada kayak gitu kan, tidak sesuaian seperti itu. Nah, yang sering terjadi itu teman-teman kita ini sulit menentukan masalahnya apa kayak gitu.
Paling itu aja Kang, pertanyaannya 2 itu Kang. Silakan Bang Devri untuk menjawab pertanyaan dari Bang Jojo. Oke. Sebenarnya itu yang saya bilang tadi. Itu lebih kepada insight praktik secara maksud saya yang saya jelaskan itu secara konseptual semata. Nah, untuk secara praktikal mungkin menjawab apa yang menjadi problem yang disampaikan dari Pak Imam tadi, sebenarnya itu secara teoritis sudah saya jelaskan bagaimana topic selections itu ada 5 pilar tadi. 4 dengan 5. Nah, memang tetapi bagaimana aplikasinya kan itu problemnya. Aplikasinya menjadi problem. Bagaimana kita memecahkan puzzle. Bukan memecahkan puzzle. Puzzle apa yang mau kita pecahkan seperti itu. Berarti harus mencari puzzle apa dong ya. Nah, pertama yang paling penting sebelum biasanya kalau saya dulu diajarin untuk menentukan judul penelitian, oke. Satu, kita lakukan tadi passion kita tentu perlu ya. Apa yang menjadi ketertarikan kita topiknya. Tema besarnya apa? Satu aja tema. Setelah tema dilakukan untuk turunannya menjadi sebuah pembahasan atau topik pembahasan, itu lakukan brainstorming. Brainstorming itu lebih kepada bagaimana kita menginventarisir, kalau bahasa teknokratis, menginventarisir apa-apa saja yang mungkin kita tulis di dalam topik tersebut. Tulis satu, misalkan. Kalau saya dulu di kampus waktu master pakai apa namanya itu yang warna-warni ditempel itu. Ya itu ya kertas yang itu, misalkan warna ini tentang apa? Katakanlah tentang ini ya revolusi teknologi, katakanlah itu. Saya revolusi teknologi mau jelasin tentang apa ya? Oke, mungkin jelasin kerjasama tentang cyber security secara global. Tapi menarik juga kalau saya tulis tentang bagaimana civil society dan revolusi teknologi, karena mereka lebih berperan banyak di dalam dunia hubungan internasional. Tulis lagi kedua tentang itu global civil society and revolution technology. Nah, 3. Jadi kalian harus mensortir yang mungkin kalian tertarik untuk lakukan. Nggak mungkin semua kan, tetapi dari itu. Nah, setelah misalkan ada 5 potensi pembahasan, nanti yang mana yang paling kalian breakdown satu-satu. Yang pertama breakdown tentang kasusnya apa, maksudnya indikator apa. Jadi gunakan mind map ya, mind map. Misalkan mind map, tahu kan mind map? Nah, mind map itu berusaha membantu kalian untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin kalian tertarik dan bisa dikorelasikan terhadap judul yang ingin kalian dengan tema yang kalian pilih. Nah, itu sebenarnya dahulu. Lakukan apa yang kalian minati dan temanya sudah ada, brainstorming kajian apa saja yang mungkin kalian tulis, dan breakdown kemungkinan-kemungkinan itu menjadi yang lebih spesifik, ya kan, menjadi indikator atau variabel yang lebih operasional. Nah, ketika sudah dapat, baru nanti kalian tentukan, batasi case-nya apa, di mana, terus periodenya kapan, dan juga pembatasannya tentang apa saja. Nah, ini perlu menggunakan mind map seperti itu. Jadi ada, atau kalau nggak mind map, inilah kayak pohon itu, ya. Bagaimana kalian
merumuskan suatu pembahasan yang menarik dari situ. Itu mungkin Pak Imam. Halo? Pak Imam kayaknya lokot Bang. Nah, itu ada. Tapi Oh, ya ada, tapi ya mungkin ini ya. Ya itu mungkin dari brainstorming. Karena memang akan sulit dilakukan kalau metode biasanya kalau kelas metodologi atau kelas metode riset metode itu dilakukan di jadi lokakarya itu sudah punya desain atau desain proposal atau outline yang ingin kalian tulis. Nanti diperlukan misalkan 1 hari penuh lokakarya, bagaimana menentukan merumuskan riset metode yang tepat, bagaimana menentukan teknik pengumpulan datanya yang cocok dan juga analisisnya yang tepat. Nah, ini yang sebenarnya perlu perlu juga didorong, karena persoalan praktis seperti ini nggak bisa hanya dilakukan secara, apalagi cuman dilakukan secara sharing verbal ya. Itu akan sangat susah. Makanya di situ perlu kelas metodologi sosial atau MPHI ya, atau MPS itu sebenarnya dilakukan atau dimaksimalkan di kelas-kelas tersebut. Dan webinar semacam ini hanya memberikan masukan yang mungkin menghadapi kendala di saat kelas atau komplementer ya, ini di hal-hal yang praktis. Sehingga itu jangankan mahasiswa S1, mahasiswa S2 pun belajar metodologi bentuknya grup ya. Nah, maksudnya pengalaman saya di master seperti itu. Dibentuk misalkan kelompok penelitian dalam 1 semester penuh, kami satu tim akan ya berkolaborasi melakukan itu, sehingga teori yang didapat itu tidak serta-merta hilang begitu saja, tetapi dipraktekkan di dalam bentuk project riset dalam artian melakukan penelitian beneran yang dari awal sampai akhir. Oke. Yang feasible atau yang doable, yang bisa dilakukan. Ya. Oke, sudah Bang. Kayak gitu. Bung Dikong mungkin ini apa ya? Dari yang Dikong ini terakhir ya, Bung Dikong terakhir karena waktu sudah jam. Ya. Apakah pengalaman pribadi seperti melihat penggusuran menjadi bahan untuk? Sangat. Ini yang bentuk dari bentuk dari penelitian sebenarnya ya di dalam dunia ilmu sosial itu etnografik, naratif, research adalah bagaimana mengeksplorasi pengalaman pribadi. Ketika kita melihat bagaimana dampak psikologis, misalkan anak-anak, dampak psikologis perang terhadap anak-anak, kita harus mengeksplorasi itu secara secara individual atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif tersebut, sehingga tidak bisa hanya dilihat dengan tingkat misalkan jumlah pendidikan yang semakin meningkat, nggak bisa seperti itu, karena state of mental itu tidak bisa diukur dari situ, tapi bisa diekstrak dari interview yang lebih unstructured interview, karena kita ya udah sok dia ngomong aja, itu kita mengeksplorasi tentang pengalaman pribadinya. Ini sebenarnya banyak dilakukan di dalam itu penelitian-penelitian interpretatif ya, dan juga critical theory dan juga postmodernism atau juga poststruktural. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak banyak dieksplor atau tidak banyak dikaji begitu, karena ya mungkin ada tendensi negatif yang melihat bahwa itu SJW ya kan. Kita harus melihat ada tendensi melihat yang mereka kritikal terhadap marginalisasi atau pengucilan itu ya terbentuk dari empowerment. Nah,
Kalau lebih advance-nya di dalam penelitian case studies, itu nanti ada kategori yang namanya problem solving research dengan emancipatory research. Problem solving research ya yang selama ini kita lihat adalah penelitian yang berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Tapi emancipatory itu lebih kepada penelitian yang memfokuskan pada politik empowerment, memberdayakan dan memberikan ruang terhadap mereka yang secara status kelas sosial atau politik itu termarginalkan. Nah, ini sebenarnya itu juga lebih menarik karena kita bisa melihat insight yang lebih dalam, dan ini penggunaan metode etnografi itu sangat berperan seperti itu ya, Dekong. Nah, makanya sebenarnya itu ilmu HI kontemporer harus lebih banyak mengeksplorasi yang lebih kepada hal-hal yang interpretatif menurut saya ya, karena pondasi HI kebanyakan itu lebih dikuasain oleh positivis dan empiricist. Ya. Tidak salah dan tidak ada yang benar tidak yang salah ya. Ini bukan pertanyaan benar atau salah, tetapi ketepatan atau gaya dari suatu apa yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita kaji gitu. Sehingga kalau ada teman-teman dari pasti nanti bilang itu HI-nya di mana? Kita bisa menyangkutkan itu pada diskursus global. Ya, global kapitalisme, neo imperialism, banyak hal-hal yang bisa dan diskursus intelektual lainnya itu akan lebih menguras pikiran, tetapi akan sangat fruitful dan juga valuable. Itu ya mungkin Dekong bisa itu, tetapi catatannya adalah jangan juga buta dengan konteks institusional dan konteks proseduralnya, sehingga mentang-mentang ya menulis tentang marginal dan mengabaikan fakta-fakta yang memang ada di dalam struktur institusi ya, seperti ya itu misalkan penguasaan relasi power ya, penguasaan resource ekonomik atau wewenang politik, itu bisa dilakukan. Itu lebih kritikal nantinya, itu lebih menarik gitu Dekong. Mungkin bisa menulis itu ya. Siap. Makasih Bang. Pendekatan kritikal. Yuk. Udah Bang, cukup jawaban buat Dekong. Halo, tes Bang. Cukup buat Dekong? Oke. Tadi udah kayaknya Dekong, kalau di luar aja kita ngopi. Iya, nanti kita ngopi. Jangan lewat FB ya, enggak aktif FB. Anaknya emang FB banget dia Bang. Wah, gue nggak main FB aku. Oke. Mungkin tadi pemaparan yang menarik dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab sama Bang Devri. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin kalian bisa PC ke kami di Instagram maupun ke PC personal ke pengurus yang sudah ada nomornya. Mungkin ada masukan atau saran Bang untuk kita seluruh peserta sebelum dicukupkan dan diakhiri. Silakan. Ya, bagusnya aplikasi terhadap teori metodologi atau riset metode itu dilakukan sembari mempraktekkan. Ya. Prakteknya nggak harus skripsi ya, karya tulis ilmiah lain juga bisa. Itu aja, lebih banyak learning by doing lah. Oke, siap. Gitu. Dan kolaborasi itu tadi bahasanya. Sudah Bang?
Ya, udah paling itu aja ya. Oke. Paling. Sekali lagi buat teman-teman mengingatkan, silahkan isi absensi karena tadi ada kesalahan dalam pengiriman sertifikat. Itu juga untuk pembagian sertifikat untuk rekan-rekan semua yang sudah masuk di diskusi siang hari ini. Nggak terasa, hampir 2 jam lebih kita berdiskusi Ria di sini. Nanti masih ada diskusi-diskusi selanjutnya. Tentunya kita masih ada satu program di minggu ini tentang diskusi bertemakan normalisasi hubungan Israel dan dengan negara-negara Arab. Itu dari LIPI juga kebetulan. Kemungkinan seniornya Bang Devri nih. Dr. DRS Hamdan Basyar MSI ya. Oke. Terima kasih untuk seluruh waktu dan tempatnya. Saya aturkan dari Lab Hubungan Internasional Universitas Pasundan khususnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan dan ditunggu kehadirannya di diskusi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Ditunggu diskusi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sosmed akan di follow